Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ati Husnia dari SDN Tegal Kuning, Kabupaten Purworejo, CGP Angkatan 8. Selamat datang di demonstrasi kontekstual modul 11A6, Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang berpihak pada murid. Demonstrasi kali ini saya awali dengan pemaparan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian dilanjutkan dengan alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta hasil dari penerapan pemikiran tersebut. Dan yang terakhir adalah tantangan dan solusi dalam saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyimak. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tuntunan. Mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup, bukan dasarnya hidup. Pendidik diibaratkan seperti seorang petani yang menanam biji padi menjadi bibit padi, kemudian menjadi tanaman padi yang subur dan bermanfaat untuk banyak orang. Begitu juga seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani, dan biji padi adalah murid-muridnya. Sekolah menjadi tempat untuk menyemekan benih-benih padi. Seorang petani akan bisa menghasilkan tanaman padi yang subur, yang baik, ketika petani tersebut memberikan pupuk yang cukup, menyiangi tanaman, mengelola sawahnya dengan baik. Dia akan bisa menghasilkan tanaman padi, menumbuhkan biji padi menjadi tanaman padi, bukan menjadi tanaman yang lain. Disinilah fungsi seorang pendidik, sama seperti seorang petani. Bagaimana kemudian murid-murid yang telah memiliki kekuatan kodrat sendiri-sendiri, memiliki potensi-potensi sendiri, dituntun, dibimbing dengan daya upaya yang maksimal dari seorang pendidik atau seorang guru, sehingga dia bisa menjadi seperti dirinya sendiri, bukan menjadi seperti orang lain. Selanjutnya, dalam menuntun atau mendidik murid, maka kita harus secara utuh dan menyeluruh. Artinya menyelaraskan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri-sendiri. Sesuai dengan kodrat alamnya, maka seorang pendidik harus menuntun murid dengan kondisi alam di mana ia tinggal. Seorang murid yang tinggal di daerah pantai tentunya akan berbeda dengan seorang anak yang terlahir di daerah pegunungan. Proses pendidikannya pun yang diberikan tidaklah sama. Sedangkan kodrat zaman menuntut seorang pendidik untuk terus menuntun murid disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Hal ini menjadi penting agar para murid siap dan percaya diri untuk mengisi atau berkontribusi sesuai zamannya. Murid yang dididik oleh seorang pendidik hari ini akan hidup untuk hari ini dan untuk masa depannya. Ketika seorang pendidik menuntun murid tidak berdasarkan kodrat zamannya, maka seorang murid tidak akan menjadi murid yang selamat dan bahagia dalam kehidupannya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah tentang teori konvergensi, di mana menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa setiap anak terlahir dengan tulisan samar-samar. Anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan atau tulisan samar-samar. Tugas seorang pendidik adalah menebalkan coretan tersebut sehingga bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Menebalkan sifat-sifat baik yang akhirnya akan menyamarkan sifat buruk yang ada pada diri anak dengan memberikan daya upaya maksimal. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan kepada kita semuanya bahwa mendidik anak juga berarti mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Seorang pendidik hendaknya menuntun murid tidak hanya pada kecakapan intelektual, namun juga harus melatih dan mengembangkan kecerdasan batiniah murid. Menuntun dengan memadukan cipta atau kemampuan kognitif, rasa yang berkaitan dengan emosi, empati, dan karsa yang berkaitan dengan kemampuan untuk beraktualisasi, sehingga dihasilkan manusia-manusia yang memiliki budi pekerti luhur untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup dan penghidupannya.
yang bisa menghasilkan karya tertentu. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terakhir adalah tentang bagaimana seorang pendidik yang berhasil adalah pendidik yang mampu mengantarkan anak atau mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan. Guru mengajar tidak hanya mengajarkan materi, namun mendorong murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna, yang relevan dengan kehidupannya. Fungsi dari pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi atau berkontribusi pada zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik menerapkan prinsip among, ngemong, dan momong dalam menuntun siswa belajar. Anak dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat dan potensinya, dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah disampaikan, maka saya berusaha untuk menerapkan baik di lingkungan sekolah maupun kelas. Alasan penerapan konsep Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah karena kita semua tahu bahwa perubahan zaman terjadi sangat cepat saat ini. Bahkan sering dikatakan sebagai era disruption area. Arus informasi hampir banjir tanpa filter. Krisis adab atau etika terjadi pada anak-anak didik kita. Anak-anak kehilangan jati diri sehingga dibutuhkanlah pribadi manusia yang tangguh, jiwa dan batinnya. Dibutuhkan anak-anak yang memiliki kompetensi abad 21, yaitu beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernilai kritis. Yang semuanya itu bisa kita dapatkan ketika kita menuntun dan membimbing murid sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah bisa disimak dalam foto-foto dokumentasi yang terlampir sebagai berikut. Dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik di kelas maupun di sekolah, tidak terlepas dari tantangan yang saya hadapi. Di antaranya adalah bahwa belum semua pendidik, yaitu guru dan orang tua, memiliki semangat, ruh, dan pemahaman yang sama mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pemahaman guru dan orang tua yang lebih dominan mengutamakan pembelajaran pada aspek kognitif, kurangnya pengetahuan dalam membimbing murid pada era saat ini yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan oleh pendidik. Siswa akhirnya mengalami penurunan minat dalam belajar. Beberapa solusi yang saya ambil untuk mengatasi tantangan dalam penerapan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah saya melibatkan orang tua dan rekan sejawat dalam memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui kegiatan sosialisasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya merancang pembelajaran semenarik mungkin minat anak untuk mengikuti proses belajar dengan bahagia melalui permainan ubah lagu, alat peraga, serta memberikan bimbingan personal sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, saya memberikan pendidikan yang juga mengembangkan keterampilan emosional murid melalui kegiatan membacakan cerita, hafalan Al-Quran setiap pagi, Asmaul Husna, kegiatan anak beriman, serta Tarindulala khas Purworejo. Yang itu semuanya coba kami lakukan baik di kelas maupun di sekolah. Harapannya dengan kita menerapkan pendidikan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita akan bisa melahirkan anak-anak yang memiliki budi pekerti luhur, anak-anak yang siap menghadapi zamannya. Terima kasih.